setelah itu adalah promosi. Entah yel-yelnya apa saya tidak tahu, entah slogannya apa saya tidak tahu, hanya beliau-beliau yang tahu. Silahkan nanti diucapkan promosi segala macam bahwa oh saya nomor sekian nih. Nah, itu urusan dari mereka ya. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada calon kandidat yaitu Bapak Duyanto. Pada Bapak Duyanto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mau menyampaikan visi dan misi apa tujuan saya menjadi kepala desa untuk Desa Tugu Sempurna. Yang pertama, menuju desa yang maju, mandiri, adil, dan transparan serta bermartabat mulia. Adapun misi yang pertama yang harus saya kerjakan dalam periode mendatang yaitu pembangunan infrastruktur baik SDM maupun bangunan, yaitu jalan dari lorong sampai akses jalan keluar masuk untuk Tugu Sempurna. Dan selanjutnya misi yaitu untuk memperlancar semuanya, kita mempercepat adanya telekomunikasi atau sinyal untuk di Tugu Sempurna karena kita sangat minim untuk sinyal di Tugu Sempurna ini. Dan untuk pemeliharaan air bersih dari PAM ini Pak, yang harus kita percepat untuk segera masuk, yaitu dari PAM Musi ya, bukan PAM Tugu Sempurna ya. Dan untuk selanjutnya yaitu bersama rakyat Tugu Sempurna, kita harus menjaga kekayaan alam yang ada di Tugu Sempurna. Jangan sampai kita dimasuki orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi. Dan untuk membuat nyaman masyarakat dengan adanya hak milik atau sertifikat tanah, ini yang harus kita tertibkan karena kelihatannya masih acak-acakan. Itu serta mengajak peran pemuda kita yang ada dalam Tugu Sempurna ini untuk berperan serta untuk meningkatkan olahraga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya minta untuk boleh ya Pak? Boleh. Enggak. Kode musir apa Pak? Ya, gini Pak ya. Ya. Coba. Ya, coba Pak, jarinya ada 4. Itu 1, 2, 3, 4. Mana yang paling tinggi Pak? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 yaitu Ibu Eni Indrayati. Pada Ibu Eni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat buat Ketua Panitia Pilkades dan staf jajarannya, langsung aja ya. Visi-misi saya adalah mewujudkan desa mandiri sebagai kawasan ekonomi kreatif menuju desa sejahtera dan religius. Untuk itu semua agar kita tercapai, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan. Ayo kita bersama-sama semua hidup rukun. Karena kenapa ya? Kita lihat yang lalu itu kita tuh kurang rukun Pak. Dan banyak masalah-masalah di desa ini yang tidak transparan. Nah, makanya dari itu insya Allah bila pemimpinnya perempuan, insya Allah bisa transparan Pak. Bupati kita bisa perempuan, insya Allah kepala desa kita perempuan. Terus masalah komunikasi, ayo kita guyup lagi, kita komunikasi lagi. Bukannya komunikasi gunakan sinyal, tapi dengan merangkul masyarakat, dengan melakukannya gotong royong lagi, kita aktifkan kembali gotong royong itu. Jadi insya Allah kita bisa rukun, damai dan sejahtera. Itu aja dari visi misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon nomor urut 2
yaitu Bapak Wayan Duare dipersilakan untuk menyampaikan visi misi dan program. Kepada Bapak Wayan Duare dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak. Om Swastiastu. Selamat sore menjelang malam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, panitia penyelenggara pemilu yang saya hormati, seluruh masyarakat yang hadir di sini saya hormati, dan rekan-rekan perjuangan yang saya hormati. Di sini pada hari ini kita memaparkan visi dan misi. Di sini saya perkenalkan dulu pembawahan kita belum kenalkan. Nama saya Wayan Duare. Jenis kelamin laki-laki. Tempat saya lahir Kalibraga, Bobanduli, Sultan Pinang. Pekerjaan saya tani. Agama saya Hindu. Alamat dusun saya Dusun 4 Wijaya, Desa Tugu Sempurna, Kecamatan Merakeli. Visi mewujudkan desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Misi 1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan pendidikan. 2. Mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa. 3. Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. 4. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa (BUDES). 6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai. 7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dan segi keagamaan dan budaya. Program saya, program kerja. 1. Di bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang pokok yang perlu kita prioritaskan di bidang kesehatan, dan kita akan selalu bekerja sama dengan bidan desa dan bersama rumah sakit pemerintah, dan kita akan membangun jemanisasi di rumah yang belum ada jemanisasi, dan di bidang pendidikan kita akan selalu bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Desa Tugu Sempurna. 2. Bidang pemerintah. Untuk menciptakan pemerintah yang jujur, profesional, amanah, ramah, dan berikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan pemerintah yang baik perlu dilakukan berapa hal. A. Membenahi peraturan pemerintah desa. B. Transparansi keuangan. C. Sinergitas dengan BPD. 3. D. Peningkatan layanan publik. 3. Bidang pembangunan. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam membangun desa adalah: A. Membangun akhlak. B. Bangun fisik. 4. Bidang pertanian. Sebagian besar penduduk desa mandiri adalah hidup dari pertanian, maka perlu perhatian khusus apa yang diperlukan oleh petani, seperti sulitnya pendapatan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui BUDES dan unit koperasi. 5. Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi: A. Mengoptimalkan kinerja RT dan penjaga masjid dan lain-lain. B. Membina PKK. C. Memfungsikan BUDES. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Yang yelnya ya. Dua aja.
Terima kasih. Bapak Muklasin untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya kepada Bapak Muklasin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat kandidat atau memaparkan visi dan misi. Semoga saja dalam kegiatan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa insyaallah syafaatnya dan dimatikan di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, kepada Pak PJS, yaitu Bapak Wayan Subagio selaku PJS Teguh Sempurna yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Panitia yang saya hormati, dan kepada Bapak BPD beserta anggota dan serta perangkat desa yang saya hormati, dan tak lupa kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini yang saya sayangi. Baiklah, kami yang sekedar memaparkan visi dan misi saya. Yang pertama yaitu saya berniat untuk menjadi kepala desa Teguh Sempurna. Saya siap menjadi pelayan Teguh Sempurna dalam jangka waktu 1x24 jam kesiapan saya. Kalau saya tidak ada halangan, sehat apapun itu. Yang kedua kalinya yaitu visi dan misi saya, yaitu yang pertama, visi terwujudnya desa yang beragama rukun, aman, adil, berbudi luhur, maju dan mandiri. Misi menciptakan peningkatan kehidupan beragama yang harmonis dan toleransi. Poin yang pertama yaitu untuk meningkatkan, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh agama yang meningkatkan kehidupan beragama. Dan yang kedua, semakin menggiatkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan yang ketiga, mengembangkan sarana-sarana yang menunjang untuk kegiatan keagamaan. Nah, misi yang kedua yaitu meningkatkan kinerja pemerintah dengan profesional, operator, dan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan merata terjangkau. Dan yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan pelayanan pemerintah desa meliputi: 1. Pemerintah desa yang transparan, adil, cepat, tepat, dan benar. Yang kedua, mengedepankan musyawarah dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban desa secara akuntabel, jujur, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang selanjutnya, misi yang selanjutnya yaitu menciptakan rasa nyaman, aman, dan tentram di lingkungan desa. Dan selanjutnya itu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna agar terwujudnya desa yang maju dan mandiri. Nah, itulah visi dan misi saya. Saya bermisi ini tidak akan tercapai apabila tidak saling bekerja sama. Saya tidak bisa untuk istilahnya itu membangun desa dengan kekuatan saya pribadi. Untuk membangun desa ini kita saling bekerja sama. Nah, itulah Bapak misi dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menang. Nomor Aku para penduduk masyarakat. Izin sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Kapasitas saya dalam hal ini sebenarnya belum sampai ke sana, cuman karena diminta oleh pemerintah desa dan dalam hal ini ketua panitia Pilkades Desa Teguh Sempurna. Nama saya Ikut Sidra. Kebetulan saya dari keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
program studi ilmu pemerintahan atau studi ilmu pemerintahan. Terakhir saya semester 8 dalam hal penyelesaian skripsi akhir. Tinggal sedikit lagi gelar S3 itu sudah tercapai. Tinggal seminar dan selanjutnya akan gelar itu bisa disematkan. Cuman karena walaupun belum gelar itu tersematkan, secara periode ilmu yang saya dapat dari semester 1 dan semester 7 itu semuanya ilmu pemerintahan. Pas sekali dalam hal kepemerintahan, dalam hal pemilihan kepala desa. Sebab ilmu yang saya dapat itu bukan aja sistem pemerintahan desa, semua yang dari pemerintahan itu sudah saya pelajari. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan negara-negara lain, sistem pemerintahan kerajaan, semua sudah saya pelajari. Cuma kita mengkhusus di sini ya bahwasanya pada tanggal 8 April ini akan dilaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Musirawas, dan kita di Desa Tugu Sempurna akan ikut melaksanakan pesta demokrasi ini. Untuk calon-calon yang saya hormati, mohon diperhatikan. Yang nantinya ini yang pertama, saya akan ajukan pertanyaan satu. Nah, nantinya ini dijawab dari calon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya cuma 1. Ini nanti di giliran ya, nanti silakan Pak Moderator itu waktunya atau berapa menit. Pertanyaan saya yang pertama begini. Apakah motivasi saudara atau saudari ikut berkontestasi di dalam pemilihan kepala desa ini? Apakah motivasi saudara-saudari itu hanya ada iming-iming dana desa yang 1,5 miliar itu? Apa ada motivasi yang lain? Silakan. Oke, terima kasih Bapak Bang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Teguh. Apa motivasinya? Saya termotivasi ini karena saya dulu pernah memegang 4 desa, Pak. Saya ingin sekali melihat Tugu Sempurna, Pak. Padahal Tugu Sempurna ini kebudayaannya banyak sekali. Kenapa tidak bisa dikeluarkan? Sumber daya alamnya bagus sekali. Masyarakatnya majemuk. Kenapa hanya begitu-begitu saja? Tidak seperti desa-desa lain, tetangga-tetangga lain. Desa tetangga-tetangga lain loh bisa mengeluarkan semua apa yang dia miliki. Tetapi kenapa Tugu Sempurna tidak bisa memiliki itu semua? Nah, terus satu lagi, kebudayaan Tugu Sempurna ini kan banyak banget. Ada tari-tarian, ada jaranan, ada jamenang, ada yang lain-lainnya itu. Kenapa tidak kita bisa keluarkan? Padahal di luar sana banyak event-event. Contohnya di kabupaten, kecamatan, kenapa tidak bisa mengeluarkan itu semua? Harusnya kan sebagai kepala desa, kita tuh harus panjang mata, panjang telinga. Jadi kalau ada apa-apa kita katakan sama panitianya, bisa nggak saya itu minta 1 untuk mengeluarkan kebudayaan kami. Jadi kan terkenal kan dari mana? Tugu Sempurna. Alangkah bangganya Pak kalau kita tuh bisa mengeluarkan kebudayaan kita ke kabupaten, kecamatan, Pak. Terus satu lagi Pak. Masalah bantuan ini banyak sekali. Contohnya kayak di Marga Sakti itu bantuan tuh bisa banyak bermacam-macam bantuan. Kenapa Tugu Sempurna tidak, Pak? Itu kenapa kendalanya? Apakah kita kurang gesit? Apakah kita kurang komunikasi? Apakah kurang apanya itu? Kan nggak tahu kan, tanda tanya besar sekali. Terus ini juga, kalau seandainya kita tuh punya relasi-relasi itu, kenapa tidak kita pergunakan kan? Harusnya kita tanya-tanya, sering tanya-tanya, ada apa Pak di sana, ada apa di sana, kan kayak gitu Pak. Bukannya kita hanya diam, duduk, makan, minum, marah-marah, kayak gitu kan Pak. Terus apa lagi ya? Habis. Oh iya, terima kasih. Di sini saya terus terang saya belum kepikiran waktu bicara itu. Sebabnya apa? Saya belum terpilih. Kalau saya terpilih, saya siap untuk mengikuti apa yang dikerjakan di
di desa. Hanya itu aja Pak, saya nggak ini nggak panjang lebar. Masalah uang 1 miliar itu belum saya pikirkan itu. Itu aja. Pak Wianto untuk menyampaikan menjawab pertanyaan dari panelis. Terima kasih atas waktunya. Jadi tujuan saya berikan kepada saya itu untuk merubah cara pikir di tubuh sempurna. Karena apa? Di sini sangat yang perlu dibangun pertama itu SDM, sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia ini tetap kita gali. Dan tujuan saya itu untuk jalan-jalan itu Pak sangat miris sekali. Gimana kalau ada tim kabupaten aja mau masuk, mobil nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa mendapat bantuan. Itu. Jadi kita harus selalu hidup berdampingan dengan masyarakat. Makanya itu kita harus saling komunikasi, jangan miskomunikasi. Kita harus sinergi dengan siapapun, baik itu pemerintah, rakyat, ataupun dari atasan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Bapak Pak, yaitu Bapak Mo Klasik, dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya dari panelis. Terima kasih untuk motivasi saya sebagai nomor 4 menyalurkan diri sebagai kepala desa, yaitu yang pertama dorongan hati. Hati naluri saya harus bergerak ke tubuh sempurna untuk mengembangkan pengetahuan saya, kemampuan saya, tapi tolong dukungannya dalam arti dukungan begini, pantau saya, kawal saya apabila saya terpilih. Yang pertama untuk desa tubuh sempurna ini, segi pemerintahan desanya bagi saya sudah cukup bagus bagi saya pribadi. Dan yang kedua, tingkat toleransi desa tubuh sempurna ini sangat luar biasa, sudah bagus. Alhamdulillah kemarin saya berkoordinasi dengan FKUB bahwasanya desa tubuh sempurna ini tingkat toleransi antar umat beragama nomor 3 se-Kabupaten Surakarta. Nah itu nomor 3 setahu saya. Nah itu kita gerakan lagi. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu menurut saya desa tubuh sempurna ini untuk se-Kecamatan Moragli sudah bagus dan berwibawa. Tinggal kita menjaganya. Nah, dengan menjaga nama yang kita sandang ini sudah bagus ini, ya saya harus bergotong royong. Gotong royong di sini kan sudah apa istilahnya itu sudah budaya Indonesia. Budaya Indonesia dari nenek moyang kita. Sedangkan di ajaran agama bergotong royong dianjurkan. Tuh, mungkin hanya itu saja paparan jawaban dari pertanyaan dari Pak Wi. Mohon maaf apabila jawaban saya tidak pas atau kurang berkenan di para bapak yang hadir di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Seperti yang tadi saya sampaikan waktu saya mewakili panitia PKS itu, kita akan eksplor pada sesi penyampaian visi misi ini. Silahkan untuk masyarakat tubuh sempurna yang ada di luar, silahkan masuk ke dalam ruangan ini yang nantinya akan dapat penyampaian dari calon kepala desa bapak-bapak di hari H nanti akan tepat pilihannya. Ini sama dengan yang tadi ya, pertanyaan saya nanti dijawab satu-satu sesuai dengan menurut. Seperti kita ketahui, setiap ada kontestasi pemilihan baik itu pilgub, pilkada, wali kota, pilpres, sering kita dengar program kerja 100 hari pertama. Nah, untuk itu saya mengadopsi pertanyaan tersebut atau konsep tersebut. Apakah saudara-saudari ini nanti kalau terpilih atau Tuhan menghendaki saudara-saudara terpilih, program kerja 100 hari saudara-saudari ini apa 100 hari pertama apa yang dikerjakan di tubuh sempurna yang sangat kompleks ini, misalnya
tentang sarana dan prasarana. Mungkin dari visi misinya tadi ada yang menyatakan sinyal di tujuh sempurna lagi nggak ada, lobet dan sebagainya. Terus ada lagi jalan yang notabene jalan ini merupakan akses ekonomi dan perekonomian yang ada di Indonesia dan yang ada di sempurna, dan kebetulan kita punya pasar tradisional yang itu merupakan di masa pandemi ini meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tujuh Sempurna dan sekitarnya. Dan terus selanjutnya banyak juga sumber daya manusia. Walaupun tadi ada yang menyampaikan sumber manusianya agak kurang, cuma perlu kita ketahui di Tujuh Sempurna banyak sarjana-sarjana. Itu sumber daya manusia yang luar biasa. Terus ada sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini melimpah ruah. Ada perkebunan sawit, ada peternakan sapi, ada peternakan kambing dan lain-lainnya. Itu sumber daya alam yang luar biasa. Dan terakhir di Tujuh Sempurna ada peternakan sarang burung walet yang sangat berpotensi untuk depannya, itu yang luar biasa, perlu dikembangkan atau nantinya digali, dikelola oleh kepala desa yang terpilih. Mungkin pertanyaan saya itu, apa program kerja 100 hari pertama saudara-saudari jikalau Tuhan menghendaki saudara-saudari terpilih menjadi kepala desa Tujuh Sempurna? Cukup Pak, cuma 2 ya, nggak ada tambahan lagi, pertanyaan ketiga Boy. Jika saya terpilih, saya akan melanjutkan pemerintahan yang terlebih dahulu, Pak. Karena yang lalu itu masih banyak, Pak. PR kita selesaikan dulu itu sambil berjalan, sambil diguyur, baru kita program-program kerja kita, infrastruktur kita dibenahi lagi, semua itu sumber dayanya kita benahi lagi, apa yang kurang. Intinya tuh kita lanjutkan lagi pemerintahan yang lalu. Cuma itu aja cukup. Ada? Ini sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Jokowi, ini masalah apa namanya tadi? Program kerja. Nah, di sini saya menyampaikan masalah aparatur. Masalah yang pertama yang saya akan lakukan ini masalah perangkat desa. Perangkat desa itu saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, saya akan pertama fokus ke jalan keluar ke Tujuh Sempurna. Nah, cuma itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi program saya ke depan untuk 100 hari yaitu pertama itu pembangunan infrastruktur dari jalan yang saya utamakan dulu, dan SDM itu yang terutama yang jadi baik untuk lebih baik lagi. Mungkin itu karena Tujuh Sempurna bukan butuh janji-janji tapi bukti, ya. Jangan lupa copot nomor 3. Mohon maaf, tadi pertanyaan apa? Penjelasan 100 hari. Program kerja 100 hari jikalau saudara terpilih dalam artian sudah dilantik lah, sudah bekerja. Kalau terpilih aja belum dilantik kan belum bisa bekerja. Baiklah, saya akan menjawab semampu saya dalam program kerja dalam 100 hari ini. Yang pertama, bidang pemerintah desa, yaitu menciptakan suasana pemerintah desa yang mengayomi, harmonis, dan transparan. Itu ya. Mungkin hanya itu aja. Kita mengayomi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik kita optimalkan, cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Itu aja. Mungkin masalah jalan sudah mungkin semuanya nggak ketinggalan masalah jalan itu. Kita teruskan masalah infrastruktur jalan itu, baik jalan utama atau jalan pemukiman atau jalan kebun. Ya mungkin aja itu aja. Saya mohon maaf, ini mungkin kalau saya sendiri yoga iso nih, untuk bareng-bareng dalam arti gotong royong itu mau, karena tidak untuk kita harus bergotong royong, karena bergotong royong itu sudah semua agama sudah ada perintahnya itu, baik agama Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, baik pun Islam.
Terima kasih. Pianto, silakan ambil amplop salah satu saja. Pilih salah satu. Silakan kepada saya. Oke, kita buka bersama-sama. Apakah yang ada di isi amplop ini? Oke. Kalau duit, saya sembunyikan dulu. Cek. Isinya adalah selembar tulisan, dan tulisan ini saya akan sampaikan dan silakan dari calon nomor urut 3 untuk menyampaikan jawabannya. Dengarkan baik-baik, karena tanggapannya nanti tidak bisa melenceng dari sini, ya. Desa Tugu Sempurna adalah desa yang masyarakatnya majemuk, juga dibahas ya, terdiri dari bermacam suku dan agama. Mereka hidup berdampingan satu sama lainnya dan selalu menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga sampai dengan saat ini masyarakat desa Tugu Sempurna mampu mempertahankan sifat toleransinya, sehingga antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya merasa saling membutuhkan. Pertanyaannya, dari panjang tadi pertanyaan cuma singkatnya. Jika Anda terpilih menjadi kepala desa, berikan salah satu contoh sifat toleransi terhadap agama lain yang ada di desa Tugu Sempurna, serta beri alasannya. Contohnya bisa diberikan, alasannya juga harus dikembangkan. Kepada Pak Wiyato, dipersilakan. Terima kasih. Jadi untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Tugu Sempurna, kita harus saling menghormati dan saling menyadari, karena di Tugu Sempurna ini masyarakatnya majemuk, jadi kita tidak bisa menang sendiri. Jadi kita harus saling mengingatkan. Jadi di mana kita memahamkan masyarakat Tugu Sempurna, bagaimana kita bisa menghormati tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti sudah? Nah, silakan dulu. Jangan beras dendam ya. Ini perdana gitu loh. Kedepannya mungkin lebih parah lagi nanti. Ini kepala desa. Mohon disimak baik-baik, dan jawabannya nggak terlalu melebar jauh-jauh ya. Simak dulu, karena dalam bentuk uraya. Menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi contoh yang baik, bukan hanya kepada perangkat desa, lembaga yang ada di desa, melainkan yang lebih penting adalah kepada masyarakat desa. Apabila pemimpinnya banyak melakukan kesalahan dan bahkan merugikan masyarakat banyak, maka ketidakpercayaan masyarakat akan mulai berkurang dan bahkan tidak percaya sama sekali. Nah, disimak tadi. Dan pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi kepala desa, masih itu lagi, berikan salah satu contoh seorang pemimpin yang bisa menjadi panutan kepada perangkat desa dan lembaga yang ada di desa serta masyarakat desa pada umumnya. Kalau sudah memberikan contoh itu satu kalimat cukup. Kemudian itu contoh itu di lingkungan terdekat ya. Berikan contoh di lingkungan terdekat dan beri alasannya. Silakan. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan on time dan waktu tepat waktu. Karena apa? Kalau kita tepat waktu untuk melayani masyarakat, insya Allah masyarakat butuh kita untuk melayani masyarakat yang lainnya bisa terhandle. Kalau kita seandainya berangkat aja, komitmennya aja berangkat terlambat, apakah jam 9, jam 10, bagaimana untuk melayani masyarakatnya, bagaimana memberikan contoh kepada staf-stafnya. Cukup itu aja. Mohon maaf, ini Bapak kandidat, Bapak Ibu kandidat bukannya menyiksa beliau-beliau ini, tapi ini adalah bentuk sampai sejauh mana pola pikir Anda semua ini. Simak baik-baik, panjang terus ini uraiannya. Jawaban pendek. Simak baik-baik. Desa Tugu Sempurna sebelumnya adalah desa yang mengutamakan prinsip gotong royong. Tadi sudah dibahas dalam segala hal.
baik yang berhubungan dengan kemasyarakatan maupun berhubungan dengan pembangunan desa. Apalagi gotong royong adalah warisan dari zaman dahulu yang patut kita lestarikan dan dibangkitkan semangatnya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman modern, lambat laun budaya gotong royong masyarakat desa mulai berkurang. Semuanya selalu dimulai dengan materi sehingga masyarakat kurang bersemangat untuk mempertahankan budaya gotong royongan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi kepala desa, bagaimana cara Anda untuk membangkitkan kembali sifat kegotong royongan atau budaya kegotong royongan masyarakat dengan masyarakat desa di zaman yang semakin modern ini? Monggo. Baik, terima kasih. Ini masalah gotong royong. Di sini gotong royong, kita sebagai kepala desa, kita kan ada kadus, ada RT kan. Nah, itu kita dimanfaatkan kalau gotong royong. Nah, cuma itu aja lah yang saya Sebenarnya dibilang tuh menguras pikiran enggak juga. Soalnya dilakoni setiap hari. Kedepannya bisa jadi nanti berbuat terhadap regulasi undang-undang. Nah ini masih tahap perdana, nggak usah sampai sejauh itu. Simak baik-baik kepada calon kandidat nomor 4. Simak baik-baik uraiannya. Untuk membangun desa cukup sempurna menuju ke arah yang lebih baik lagi diperlukan perbaikan di segala bidang. Di antaranya bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang SDA dan SDM sudah dibahas tadi, serta pembangunan di bidang perekonomian. Karena saling keterkaitan. Nah, pertanyaannya simpel saja. Jika ada yang boleh menjadi kepala desa, perbaikan di bidang manakah yang akan Anda utamakan bila dikaitkan dengan visi yang Anda buat untuk menuju desa tubuh sempurna yang lebih baik lagi dan lebih maju? Pilih salah satu, ada semuanya, kelamaan. Satu saja dari itu ya. Baiklah, saya akan menjawab seisa saya, semampu saya. Yang pertama yaitu peningkatan di bidang yang diutamakan yaitu peningkatan kinerja perangkat desa. Pelayanan publik cepat, tepat kepada masyarakat dan bertanggung jawab. Nah, pelayanan publik tidak pandang bulu ikusin miskin ataupun yang kaya, ataupun sebaliknya itu si masyarakat ini orang Bali atau orang Jawa atau orang Dusun semuanya disamakan, tidak membedakan ras untuk pelayanan publik. Insya Allah kalau saya terpilih menjadi kepala desa Tubuh Sempurna, bermasalah dengan tanda tangan kepala desa gratis, insya Allah. Mungkin hanya itu saja.